Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Fanmala Sari Harahap, NPM 20140111, Prodi PGSD Studi Pembelajaran PKN kelas rendah. Prodi PGSD kelas 2C semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Toharudin Harahap SPD MM. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya, yaitu membuat video tentang menguasai prinsip pengembangan media. Yang pertama, kita menuju ke pembahasan, yaitu kita harus mengetahui apa pengertian dari media pembelajaran. Di mana dalam proses komunikasi, media ini merupakan apa saja yang mengantarkan atau membawa informasi ke penerima informasi. Di dalam proses belajar mengajar yang pada hakikatnya juga merupakan proses komunikasi, informasi atau pesan yang dikomunikasikan adalah isi atau bahan ajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sumber informasi adalah guru. Penulis buku atau tadul, perancang, dan pembuat media pembelajaran lainnya. Media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Yang kedua yaitu macam-macam media pembelajaran, di mana dengan beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Scrum tahun 1977 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran akan memungkinkan terjadinya proses belajar pada diri peserta didik dan atau dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas kegiatan pembelajaran. Kita ambil contohnya. Yang pertama, seseorang guru ingin menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu mulai dari larva ataupun ulat. Yang kedua, jika kita ingin agar peserta didik kita dapat menunjukkan letak Indonesia di benua Asia, maka sebaik-baiknya kita menggunakan peta ataupun bola dunia. Dengan demikian, peserta didik kita akan mengerti dan lebih dapat memahami, menunjukkan di mana letak Indonesia di peta tersebut. Dari berbagai pengelompokan media pembelajaran tersebut, secara sederhana, media pembelajaran dapat diolah menjadi 3 bagian saja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media visual, di mana media visual ini adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis-jenis media ini adalah yang sering digunakan oleh guru untuk membantu menyampaikan isi ataupun materi pelajaran. Yang kedua, media audio. Media audio ini
Untuk pembelajaran dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif ataupun pita suara ataupun iringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga tadinya proses belajar mengajar. Manfaat media audio ini terutama dirasakan benar dan dalam melatih berbahasa asing. Yang ketiga, media audiovisual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa dibuat media pandang dengar. Yang ketiga, prinsip-prinsip media pembelajaran. Ada beberapa prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang pertama, tak ada satupun media, prosedur, dan pengalaman belajar yang paling baik untuk belajar. Yang kedua, percayalah bahwa penggunaan media itu sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran. Yang ketiga, Anda harus mengetahui secara menyeluruh kesesuaian antara isi dan tujuan khusus program. Yang keempat, media harus mempertimbangkan kesesuaian antara penggunaan dengan cara pembelajaran yang dipilih. Yang kelima, pemilihan media itu sendiri jangan tergantung pada pemilihan dan penggunaan media tertentu saja. Yang keenam, sadarlah bahwa media yang paling baik pun apabila tidak dimanfaatkan secara baik akan berdampak kurang baik atau media tersebut digunakan dalam lingkungan yang kurang baik. Yang ketujuh, kita menyadari bahwa pengalaman, kesukaan, minat, dan kemampuan individu serta gaya belajar mungkin berpengaruh terhadap hasil penggunaan media. Dan yang kedelapan, kita menyadari bahwa sumber-sumber dan pengalaman belajar bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan baik ataupun buruk, tetapi sumber-sumber dari dan pengalaman belajar ini berkaitan dengan hal yang konkret ataupun abstrak. Yang keempat, langkah-langkah mengembangkan media pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran ataupun instructional objective.